Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa dini wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbil min al-afiyah wa Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang terhormat, berhubung tidak ada ibu dosen, ya, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ade Karlina, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Hari ini yang bertugas melakukan presentasi adalah kelompok 3 dengan materi organisasi dan pengorganisasian. Sebelum itu saya akan perkenalkan nama anggota kelompok yang pertama dan satu-satunya, saya Siti Hoyrunisa sebagai dan adapun susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, kemudian yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudari Neng Caca, kepadanya persilakan. Organisasi adalah sekelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Ciri-ciri organisasi sebagai berikut: 1. Kumpulan manusia. 2. Tujuan bersama. 3. Kerjasama. 4. Pengaturan. Langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama, penentuan tujuan. 2. Identifikasi sumber daya. Yang ketiga, pembagian tugas. Yang keempat, koordinasi. Perbedaan organisasi dan pengorganisasian. 1. Definisi. Organisasi adalah etnis atau kesatuan sosial yang memiliki struktur dan tujuan tertentu. Pengorganisasian adalah proses untuk menyusun dan mengatur sumber daya serta aktivitas guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, fokus. Organisasi berfokus pada apa yang ingin dicari. Pengorganisasian berfokus pada bagaimana cara mencapai tujuan itu melalui pengaturan sumber daya dan aktivitas. Yang ketiga, struktur dan proses. Organisasi terdiri dari berbagai bagian atau departemen dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tujuan organisasi dan pengorganisasian. 1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian sumber daya yang dimiliki. 2. Memastikan kegiatan organisasi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, membimbing manusia agar bekerja secara efektif. Yang keempat, membantu mencari keuntungan bersama melalui kerjasama yang terbagi dengan baik. Yang kelima, memastikan anggota organisasi mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Yang keenam, memastikan setiap tugas dilaksanakan secara efektif oleh semua petugas. Yang ketujuh, memastikan hubungan yang sehat dan selaras antara jabatan. Yang kedelapan, memastikan setiap kelompok mencapai tujuan kelompok. Contoh organisasi dan pengorganisasian. Di organisasi masyarakat, contohnya seperti RT, RW, koperasi, DKM, Karang Taruna, dan lain-lain.
di organisasi di sekolah seperti OSIS, Pramuka, Paskibra, Koperasi Sekolah, UKS, dan lain-lain. Di organisasi pemerintahan seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPR, Menteri, BUMN, dan lain-lain. Baik, penyampaian materi telah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, harap mengangkat tangan dan kemudian memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul, saya dari Prodi MPAI. Ingin bertanya mengenai keorganisasian. Sebagai ketua organisasi, kita harus menurunkan ego kita sebagai ketua dan lebih mementingkan kesejahteraan anggota daripada kesulitan. Tapi dari balik itu, sering saja ada ketua ataupun kepala organisasi yang lebih mementingkan kepribadian dia dan juga kesejahteraan anggotanya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anggota untuk menyikapi hal tersebut? Tolong jelaskan dan beri Contoh. Bagi apa sikap kita? dalam menyikapi kepala atau anggota yang seperti itu dan beri penjelasan secara rinci dan konkret. Apa menghadapi anggota? Apa Menghadapi menghadapi kepala yang kepala? seperti itu. Kita sebagai anggota bagaimana sikap kita dalam menghadapi kepala yang seperti itu. Yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan anggota. Maka nggak diberi. Silakan pertanyaan yang kedua. Boleh. Mangga. Yang dimaksud pengaturan personil bisa dijelaskan? Izin bertanya, apa perbedaan antara struktur organisasi formal dan informal? Boleh satu lagi? Apa perbedaan struktur? Organisasi formal dan informal. Sepuluh pertanyaan. Boleh. Empat silakan. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam era digital? Apa saja? Tantangan yang dihadapi organisasi bebas itu pertanyaan dalam era Era digital. 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 Boleh ya. Satu lagi. Stop. apa manfaat perusahaan Tekaci Pak Abdul me dua. Engke we menyanggah. Paksakeun we.
mencapai tujuan Kanau sudah ada. Mencapai mungkin pertanyaan dicukupkan dibahas saja. Izin mendiskusikan. Di mute tuh kan? Di mute. Kita lanjut pas penjawaban. Saya akan menjawab bagaimana sikap kita dalam menghadapi kepala atau ketua organisasi. Yang pertama, tetap hormat dalam artian kita tetap hormat dalam visi dan misi yang sesuai. Yang kedua, komunikasi terbuka apabila visi dan misinya tidak sesuai dengan kita. Kemudian fokus pada tujuan bersama. Yang keempat, kendalikan emosi. Yang kelima, toleransi dan pengertian. Yang keenam, kolaborasi bagi bangun kerjasama dengan tawaran solusi jika ada perbedaan pendapat. Jika kolaborasi seringkali dapat menjembatani perbedaan. Dengan sikap ini, diharapkan perbedaan dengan ketua dapat dikelola dengan baik tanpa merusak dinamika tim. Bagaimana? Mau sekali lagi? Boleh. Sekali lagi. Sekali lagi. Apanya? Paling ujung. Yang paling bawah. Yang paling bawah, kolaborasi. Maksudnya kolaborasi itu bangun kerjasama dan tawarkan solusi jika ada perbedaan pendapat. Sikap kolaborasi seringkali dapat menjembatani perbedaan. Mungkin ada yang mau menyanggah atau menambahkan, silakan. Sudah. Minggu depan. Izin menjawab. Pertanyaan yang dimaksud pengaturan personil, coba jelasin. Pengaturan personil adalah proses manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari pengaturan personil adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat pada posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Bagaimana Isbah? Salam siap. Ya, terima kasih Bu. Maksudnya personil adalah proses manajemen yang melibatkan perencanaan. Isbah? Ya siap Bu, terima kasih. Kemudian pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mungkin ada yang menyanggah atau menambahkan? Cukup paham. Nah, aliran ya. Izin menjawab. Apa perbedaan struktur organisasi formal dan informal? Struktur organisasi formal dan informal berbeda dalam beberapa aspek. Satu, dalam pembentukan. Struktur formal dibentuk secara resmi oleh manajemen dan tercantum dalam bagian organisasi. Struktur informal terbentuk secara alami dari interaksi sosial antara karyawan tanpa adanya aturan atau prosedur resmi.
Yang kedua, tujuan struktur formal dirancang untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien melalui pengaturan peran dan tanggung jawab yang terorganisir. Struktur informal tujuannya tidak memiliki tujuan yang ditentukan secara eksplisit, tetapi lebih fokus pada kepuasan pribadi, komunikasi sosial, atau dukungan emosional. Ketiga, hubungan struktur formal. Hubungan antara individu diatur berdasarkan hierarki dan jabatan. Struktur informal, hubungan lebih didasarkan pada pertemanan, rasa saling percaya, atau kepentingan bersama. Komunikasi, struktur formal, komunikasi umumnya vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Struktur informal, komunikasi lebih bebas, sering bersifat horizontal dan tidak terikat oleh saluran komunikasi resmi. Fleksibilitas, struktur formal cenderung kaku dan mengikuti aturan serta prosedur yang telah ditetapkan. Fleksibilitas struktur informal lebih fleksibel karena tidak teratur oleh aturan resmi. Bagaimana? Mungkin ada yang mau menyanggah atau menambahkan atau tidak mengerti. Perbedaan antara struktur organisasi formal dan informal itu meliputi yang pertama pembentukan. Dari pembentukannya ada yang struktur formal, kemudian ada yang struktur informal. Kemudian tujuannya juga berbeda. Ada juga struktur formal direncanakan untuk mencapai tujuan. Kalau informal mah tidak memiliki tujuan. Kemudian hubungannya dengan struktur formal dan struktur informal. Kalau struktur formal mah hubungan antara individu diatur berdasarkan hierarki dan jabatan. Kalau informal mah hubungannya lebih didasari pada pertemanan atau rasa saling percaya. Kalau informal dari komunikasi juga berbeda. Kalau struktur formal mah komunikasi untuk vertikal, yaitu dari atas ke bawah atau sebaliknya. Kalau informal mah komunikasi lebih bebas. Ada juga fleksibilitas. Kalau struktur formal mah cenderung kaku, kalau informal mah lebih fleksibel. Begitu. Tantangan yang dihadapi organisasi dalam era digital. Silakan. Coba jelaskan. Tantangan organisasi dalam era digital. Dalam era digital. Baik, saya akan menjelaskan. Dalam era digital, organisasi menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, keamanan data. Ancaman cyber seperti peretasan, malware meningkatkan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Teknologi terus berkembang dan organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat agar tetap kompetitif. Kemudian yang ketiga, kurangnya keterampilan digital. Banyak organisasi menghadapi kesenjangan keterampilan di mana karyawan belum memiliki kemampuan digital yang diperlukan. Yang keempat, transformasi organisasi. Digitalisasi seringkali memerlukan perubahan signifikan dalam cara kerja organisasi. Yang keenam, integrasi sistem. Menggabungkan teknologi baru dengan sistem yang sudah ada seringkali sulit, terutama jika teknologi lama tidak kompatibel dengan solusi digital modern. Yang keenam, ekspektasi konsumen yang meningkat. Yang ketujuh, kompleksitas regulasi. Di banyak sektor, regulasi terkait privasi dan keamanan data menjadi semakin kompleks. Yang kedelapan, persaingan digital. Digitalisasi menghilangkan banyak hambatan masuk bagi pesaing baru. Itu adalah tantangan organisasi dalam era digital. Bagaimana? Dan selanjutnya, apa manfaat perubahan melalui
organisasian dalam mencapai tujuan perusahaan. Manfaat perusahaan melakukan organisasian dalam mencapai tujuan perusahaan ada 7. 1. Meningkatkan efisiensi operasional dengan tujuan organisasi. Tugas dan tanggung jawab pribadi yang jelas, mengurangi kebingungan dan tumpang tindih pekerjaan. 2. Manfaatnya yaitu mendorong koordinasi. Pengorganisasian membantu menyelaraskan berbagai departemen dan tim untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu memudahkan pengendalian. Struktur yang jelas memudahkan manajer dalam mengawasi kinerja dan memastikan kinerja berjalan sesuai rencana. Selanjutnya yaitu 4. Maksimalkan manfaat dengan pengorganisasian perusahaan dapat memastikan bahwa sumber daya manusia, finansial dan material digunakan secara optimal. Selanjutnya yaitu 5. Mempercepat pengambilan keputusan. Struktur organisasi yang tidak mempercepat kemungkinan keputusan diambil lebih cepat dan lebih efektif karena setiap tingkatan dalam organisasi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang jelas. Selanjutnya itu meningkatkan adaptabilitas. Pengorganisasian yang baik kemungkinan perusahaan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan pasar atau lingkungan eksternal karena struktur organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa mengganggu operasional perusahaan. Yang terakhir itu mengurangi konflik dengan tugas dan yang terdefinisi sangat jelas. Potensi terjadinya konflik atau perselisihan antara karyawan atau antar departemen dapat diminimalisasi karena tanggung jawab sudah ditetapkan dengan baik. Jadi maksudnya memanfaatkan perusahaan melakukan pengorganisasian adalah yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, kemudian mendorong koordinasi, yang ketiga memudahkan pengendalian, dan yang keempat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, yang kelima mempercepat pengambilan keputusan, yang keenam meningkatkan adaptabilitas, yang ketujuh mengurangi konflik. Jadi secara keseluruhan pengorganisasian yang efektif membantu perusahaan mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif. Bagaimana? Ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Saya akan bacakan kesimpulan. Organisasi dan pengorganisasian adalah pengaturan personil guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan melalui alokasi fungsi dan tanggung jawab. Pendapat lain menyatakan bahwa organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih suatu sistem aktivitas atau kekuatan-kekuatan yang diorganisasi secara sadar. Adapun empat macam kegiatan organisasi. Manfaat organisasi adalah yang pertama meningkatkan kemandirian dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua menjadi wadah untuk mencari keuntungan bersama-sama. Yang ketiga wadah untuk individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan dan pembagian kerja yang jelas. Yang keempat wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Baik, rangkaian acara diskusi telah selesai. Demikianlah kegiatan presentasi yang didiskusikan hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup
menutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.